Bab 241. Postur, lama, sangat besar. Kak Bella. Sander Ye bingung, siapa dia? Dia melirik ujung jalan, seorang gadis menunggang sapi ke arah dia, itu banteng bertanduk dua setajam pedang, terlihat mendominasi. Gadis itu berusia 16-17 tahun, berpakaian sederhana, bercelana panjang yang ada tambalan, berikat pinggang tali rami, dengan segenggam rumput di dalam rami, dia memikul mangkuk besar. Kecantikan dia biasa, tapi sangat lembut, terutama matanya yang sejernih air. Dia berkepang, dengan poni di belah tengah. Kakak Bella. Sander Ye penasaran ketika wanita itu melompat, gelombang muncul di depan Mile Ye. Mata Sander Ye menyusut, dia merasakan bahaya. Tidak berani ceroboh. Sander Ye menusuk. 20 pedang. Segel tinju gunung muncul di depan dia. Bang! Sander Ye mundur ratusan kaki, begitu berhenti, lengan kanan dia robek, darah menetes, dan pedang energi dia jadi pecahan gas. Sander Ye terperanjat. Wanita itu maju sembari berteriak, pindahkan gunung. Dia mengusap tangan kanan ke arah Sander Ye. Bang! Ruang radius 100 kaki di sekitar Sander Ye bergetar kencang, pupil Sander Ye menyusut, dia nggak berani gegabah dan menusuk. 25 pedang. Tapi, bang! Sander Ye terpental ratusan kaki beserta pedang. Begitu berhenti, ruang di sekitar Sander Ye hancur, darah mengalir sedikit dari mulut dia. Wanita itu berbalik dan meninju tanah, hancurkan tanah. Di kedalaman bumi di bawah kaki Sander Ye, kekuatan dahsyat membubung. Tapi Sander Ye menghilang, sebuah kekuatan membubung ratusan kaki di tempat dia berdiri tadi, ruang waktu jadi abu. Jelek. Sinar pedang menyambar gadis itu. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Itu pedang peri mengintai. Kaki kiri gadis itu bergerak ke kiri, lengannya terulur dan digerakkan ke kiri. Detik berikutnya, dia mengayunkan tangan ke kanan dan berteriak, hancurkan langit. Bang! Ruang waktu dalam radius 1000 kaki pun hancur. Sander Ye terpental ratusan kaki, lalu terhantam ke sungai kecil, kolom air 10 kaki muncrat. Wanita itu nggak beraksi lagi. Dia menghampiri desa, semua orang di desa bertepuk tarigan, Bella tak terkalahkan. Wanita bernama Bella mengangkat tangan kanan sedikit, lalu menekan dengan lembut, operasi dasar, operasi dasar. Semuanya terus bertepuk tangan. Erno Wang, apa kamu belum makan? Kenapa pelan sekali tepukanmu? Mau aku pergi ke rumahmu makan malam? Wajah Erno Wang berubah. Dia langsung berdiri dan bertepuk tangan dengan keras hingga memerah. Ketika orang lain mendengar ucapan, aku pergi ke rumahmu makan malam, ekspresi mereka berubah dan mereka langsung bertepuk tangan. Bahkan seorang pria bertangan satu bertepuk dengan pahanya, menyebabkan kakinya gemetar. Desa itu dipenuhi tepuk tangan meriah. Di tengah tepuk tangan, Bella menghampiri sapi lalu mengambil segenggam rumput dari tali rami di pinggangnya dan menyodorkannya pada sapi itu. Sapi tua itu membuka mulut dan mengunyah. Bella membelai tanduk sapi itu, lalu berujar, sapi tua, aku traktir kamu rumput, kamu traktir aku makan daging sapi ya. Sapi tua itu memuntahkan rumput di mulutnya dan tidak mau makan lagi, nggak peduli bagaimana Bella membujuk. Bella cemberut, dasar pelit, aku traktir kamu begitu banyak rumput tapi kamu menolak memberiku makan sedikit dagingmu. Sapi tua. Bella menarik sang. Melihat Belsmanau,
Semuanya mengembus napas lega. Orang tua yang menepuk kakinya langsung lemas, kakinya bengkak karena ditepuk. Apa dayal? Begitu Bella lewat, gak ada sisa makanan. Di luar desa, di tepi sungai, Sander Ye perlahan bangun, kondisinya mengenaskan, tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Masalah besarnya adalah pedang peri mengintai patah. Sander Ye terbaring di tanah dengan bingung. Benaran ditekan abis. Kecepatan yang dia banggakan gak berpengaruh pada gadis itu. Sander Ye bertanya dalam hati, "Senior, apa gadis itu benaran baru berusia 16-17 tahun?" Suara misterius berujar, "Ya." Sander Ye diam. Suara misterius berujar lagi, "Ada apa?" Sander Ye tersenyum, "Ada orang lebih hebat dariku." Dia meminum pil. Saat luka Sander Ye hampir pulih, dia bangun dan pergi ke desa lagi. Tak jauh dari pintu masuk desa, seorang pria tua tergeletak, kayaknya kakinya bermasalah, dia lagi bersandar pada tongkat. Dia menatap Sander Ye, "Mau temui Bella?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Paman itu menatap Sander Ye, lalu berujar, "Biar ku beritahu, Bella nggak suka pria tampan yang lemah sepertimu. Yang dia suka adalah Erno, anakku yang kuat dan bisa bekerja. Erno bisa membajak 10 hektar tanah dalam sehari, apa kamu bisa?" Sander Ye melirik paman itu lalu pergi. Melihat Sander Ye nggak berbicara, paman itu mengernyit dan bertanya, "Apa kamu tuli?" Sander Ye melirik kaki paman itu, lalu berujar, "Apa kamu dipukul hingga cacat?" Paman itu bagai ditusuk lukanya dan menjadi geram. Dia berdiri dengan tongkat, lalu memuntahkan bau napas. Sander Ye memiringkan tubuhnya dan berjalan dengan miring, "Oh, cacat. Cacat. Paman." Sander Ye memasuki desa. Penduduk desa nggak takut ketika melihat dia, mereka bahkan menatap dengan penasaran. Beberapa wanita berbicara sembari tertawa, tapi Sander Ye nggak mengerti semuanya. Itu tentang kungfu, postur lama, seharusnya besar. Dia nggak paham, jadi dia merasa orang yang bisa memahami pembicaraan mereka pasti bukan orang biasa. Tak lama, Sander Ye sampai di sebuah rumah jerami yang di depannya ada sapi tua yang tadi ditunggangi Bella. Sapi tua itu melirik Sander Ye, mendengus, dan berbalik. Sander Ye mengernyit, "Apa maksudmu?" Ada suara di dalam rumah. Sander Ye melirik. Seorang gadis lagi berjongkok di depan kompor untuk menyalakan api. Itu Bella. Seolah menyadari sesuatu, Bella menoleh. Saat melihat Sander Ye, dia mengernyit. Sander Ye terpana ketika melihat wajah Bella. Wajah Bella hitam. Bella menatap Sander Ye sembari mengepalkan tangan. Sander Ye segera berujar, "Nona, tunggu." Bella menatap Sander Ye, "Beraninya kamu datang." Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Bolehkah aku masuk?" Bella terus menyalakan api. Sander Ye bimbang, lalu masuk. Rumah jerami itu nggak besar, hanya ada 3 kompor, 3 panci besar, dan 1 kursi kayu. Sander Ye menghampiri Bella. Dia menatap gadis itu, lalu berujar, "Nona, aku nggak berniat buruk." Bella melirik Sander Ye, lalu bertanya, "Apa ada beras?" "Beras." Sander Ye tercengang. Bella mengernyit, "Apa ekspresimu? Apa kamu nggak perlu makan?" Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia berujar, "Nggak ada nasi, tapi ada daging naga, boleh?" Bella sedikit bingung, apa itu daging naga? Sander Ye melirik Bella, "Belum pernah lihat naga?" Bella menggeleng, "Belum." "Enak nggak?"
Sander Ye duduk di depan dia sembari bertanya, "Coba." Bella mengangguk, "Ya." Sander Ye langsung mengeluarkan 2 potong daging naga. Melihat 2 potong daging naga, mata Bella berbinar. Sander Ye tersenyum lalu menyalakan api untuk barbeque. Bella duduk di depan api unggun, menatap daging naga di depannya dengan hampir meneteskan air liur. Sander Ye melirik Bella lalu bertanya, "Nona, kapan terakhir kali kamu makan?" Bella berpikir sejenak lalu berujar, "Sudah lama sekali, mereka nggak mau meminjamkan beras untukku." Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Kamu belum pernah keluar." Bella berujar, "Dunia luar." Sander Ye mengangguk. Bella menggeleng, "Enggak." Sander Ye bingung, "Lalu bagaimana caramu kultivasi?" Bella menatap Sander Ye, "Kultivasi." Sander Ye mengangguk, "Ya." Bella berujar, "Maksudmu berkelahi?" Sander Ye melirik Bella lalu mengangguk, "Ya." Bella mengernyit, "Apa orang perlu berkultivasi untuk berkelahi? Bukankah bisa berkelahi sesuka hati?" Sander Ye melihat gadis itu sepertinya nggak berbohong. Tidak berkultivasi. Terlahir jago bertarung. Sander Ye tentu saja nggak percaya. Bella bertanya, "Masih punya daging naga?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Bella berkedip, "Bisa pinjamkan sedikit?" Sander Ye tersenyum, "Ya." Dia mengeluarkan 2 potong daging naga lalu menyerahkannya pada Bella. Dia bisa makan daging klan naga sejati seumur hidup. Bella mengambil daging naga dan berlari keluar. Sander Ye bingung. Tak lama kemudian, Bella masuk sembari membawa ember kayu kecil. Sander Ye melihat ember kayu kecil itu berisi beras. Bella menyeringai, bagaimana bisa makan daging tanpa makan nasi? Sembari berbicara, dia menuangkan semua beras ke dalam panci dan mulai mengukus. 1/4 jam kemudian, daging naga selesai dipanggang, nasi pun matang. Bella mengeluarkan mangkuk yang lebih besar dari kepalanya dari belakangnya, lalu mengisi semangkuk penuh nasi untuk dirinya. Lalu dia mendadak menatap Sander Ye dengan hati-hati, "Mau makan?" Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Aku boleh makan?" Bella mengangguk, "Kalau kamu nggak makan, aku makan sendiri." Sembari berbicara, dia mengeluarkan sendok kayu seukuran telapak tangan dan mulai melahap nasi. Sesudah 2 suap, dia mengambil daging naga dan mengunyah 2 kali. Sander Ye menatap gadis yang melahap itu, dia kian bingung. Bella sudah menghabiskan nasi, tapi nggak berhenti, dia menyajikan semangkuk lagi untuk dirinya. Di bawah tatapan Sander Ye, dia menghabiskan sepanci nasi sendirian. Sepanci besar. Sander Ye terkejut. Sesudah makan, Bella berbaring di kursi kayu dan bersendawa. Dia menatap Sander Ye, "Kamu mentraktirku makan kenyang. Aku harus melakukan sesuatu untukmu, katakan." Sander Ye menatap Bella, "Aku mau berlatih dengan kamu lagi." Bella bertanya, "Berlatih berarti bertarung?" Sander Ye mengangguk, "Bertarung." Bella mengangguk, "Oke." Sander Ye tersenyum, lalu berdiri dan hendak keluar, tapi Bella mendadak mengambil tongkat api dan memukul kepala Sander Ye. Kecepatannya tinggi sehingga kepala Sander Ye langsung terpukul. Bang! Sander Ye terpental. Sander Ye bersambung. Bab 242 Wanita Misterius. Di jalanan, Sander Ye berbaring tengkurap. Kepalanya terasa berat. Di depan rumah jerami, Bella memegang tongkat api sembari menatap Sander Ye,
tepatnya menatap kepala Sander Ye. Dia berniat memukul lagi. Tapi ketika teringat barusan memakan daging naga orang, dia nggak boleh keterlaluan, jadi dia melepaskan ide menekan langsung. Sander Ye perlahan bangun, lalu menggeleng kuat-kuat, rasa pusing pun berkurang. Sander Ye melirik Bella di depan gubuk jerami dengan ragu. "Nona Bella, kenapa kamu menggunakan tangan hitam?" Bella menatap Sander Ye dengan bingung. "Apa itu tangan hitam?" Sander Ye berujar, menyergap. Bella mengernyit, "Kamu bilang mau berkelahi." Sander Ye mengangguk, "Ku bilang mau berkelahi, tapi bukankah kita harus meninggalkan gubuk dulu dan mencari tempat yang luas? Mana bisa menyergapku?" Bella bertanya, "Apa perkelahian di dunia luar merepotkan?" Sander Ye diam. Bella bertanya lagi, "Berkelahi lagi?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Sesudah mengatakannya, dia berujar lagi, "Pergi cari tempat yang luas. Orang-orang di desa ini adalah orang biasa yang gak tahan disiksa mereka." Bella mengangguk, "Ya." Sander Ye terbang dengan pedang. Dia tiba di padang rumput 100 mil dari desa. Begitu dia berhenti, Bella muncul di depannya. Sander Ye menatap Bella dengan tegang. Kecepatan Bella nggak lebih kalah. Ini pertama kalinya dia melihat generasi muda yang nggak kalah cepat dari dia. Bella memegang tongkat api di tangan sembari menatap Sander Ye. "Berkelahi menghabiskan energi, jadi kamu tanggung makanan untukku." "Boleh." Sander Ye tersenyum, "Pasti kenyang." Bella tersenyum memperlihatkan kedua taringnya, "Ayo makan." "Oh enggak, ayo berkelahi." Sesudah mengatakannya, dia melompat, bergerak secepat guntur, kemanapun dia lewat, kekuatan dahsyat langsung menghancurkan ruang waktu. Dia langsung berada di depan Sander Ye, lalu dengan teriak pelan, dia memukul kepala Sander Ye dengan tongkat. Bang! Ketika tongkat mendarat, ruang waktu dalam radius 100 kaki dari Sander Ye tenggelam. Sander Ye jadi tegang dan terkejut. Dia nggak mengelak karena nggak bisa, tongkat ini memblokir semua jalan. Harus ditangkis. Sander Ye menusuk 30 pedang. Tapi dia menggunakan momentum pedang yang tak terkalahkan. Menghadapi Bella yang jago makan, dia nggak berani meremehkan ataupun ceroboh. Putuskan hasilnya dengan satu pedang. Ketika dia menghunus, ruang waktu yang tenggelam langsung terbelah. Bang! Mendadak, ruang waktu dalam radius 1000 kaki meledak. Kekuatan dahsyat memukul mundur Sander Ye ratusan kaki. Bella pun mundur hampir 100 kaki. Sesudah berhenti, dia melihat tongkat api, embusan angin bertiup, tongkat api itu jadi abu. Bella tercengang. Di kejauhan, sesudah Sander Ye berhenti, darah mengalir dari mulut dia. Dia melihat tangan kanan dia yang robek parah dan berdarah deras. Sander Ye menatap Bella dengan tegang, "Nona Bella, apa ranahmu?" Bella mengernyit, "Ranah." Sander Ye diam. Gadis ini nggak tahu apa itu ranah. Bella menyeringai, "Ayo makan." Sander Ye terpana. Sander Ye merebus sepanci besar daging naga untuk Bella. Tentu saja juga sepanci nasi. Sander Ye bersandar pada batu besar untuk menyembuhkan luka. Bella makan nasi dan daging dengan lahap. Sesudah sesaat, Sander Ye hampir pulih dari luka. Dia menatap Bella sembari bertanya dalam hati, "Senior, apa dia benaran gak ada ranah?" Suara misterius berujar, "Ada." Sander Ye terkejut, "Ada?" Suara misterius berujar, "Ya, tapi dia nggak tahu. Dia juga pernah berkultivasi,
tapi dia mungkin nggak tahu itu. Sander Ye kian bingung. Pagoda kecil berujar, wanita ini nggak sederhana. Apa kamu tahu sesuatu? Suara misterius berujar, kamu nggak mampu menyinggung dia, jadi jangan bertanya. Pagoda kecil. Bella meletakkan mangkuk, berbaring di tanah sembari bersendawa, dia terlihat puas. Sander Ye tersenyum, Nona Bella kenyang. Bella mengangguk, kenyang. Sudah lama sekali aku nggak makan kenyang. Sander Ye tersenyum lalu berujar, Nona Bella, bagaimana caranya kamu belajar bertarung? Bella duduk dan menatap Sander Ye, mau tahu. Sander Ye mengangguk, apa boleh cerita? Bella tersenyum, ada sebuah gua, aku belajar di sana. Gua. Sander Ye bingung, gua. Bella mengangguk, mau kuantar. Sander Ye melihat Bella kayaknya nggak berbohong, jadi dia berujar, ya. Bella tersenyum, ayo. Sesudah mengatakannya, dia berdiri dan pergi. Sander Ye mengikuti. Bella membawa Sander Ye ke sebuah gua, dinding batu di gua bersinar redup, sehingga penerangan gua bagus. Bella mengajak Sander Ye ke dinding batu. Di dinding batu itu ada buku kuno yang menguning. Bella mengambil buku kuno itu dan menyerahkannya pada Sander Ye, aku belajar dari ini. Sander Ye mengambil buku kuno itu dan membukanya. Ada 4 karakter besar di halaman pertama kitab tinju abadi. Kitab tinju abadi. Sander Ye membukanya. Sesudah sesaat, dia jadi fokus. Entah ranah apa kitab tinju abadi ini, total ada 6 jurus yaitu memindahkan gunung, menghancurkan bumi, menggetarkan langit, memetik bintang, menangkap bulan, dan mengubur dewa. Sander Ye nggak lanjut membaca, dia menatap Bella, sudah dipelajari semuanya. Bella mengangguk, ya. Sander Ye diam. Gadis ini menahan kekuatannya di pertarungan tadi. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum. Sebelumnya, dia merasa dirinya jenius, lagi pula dia merasa perkembangan yang secepat itu nggak normal, sekarang kayaknya visi dia kecil. Seperti yang dikatakan senior misterius, banyak sekali jenius super di semua alam semesta. Ada orang di atas orang. Sander Ye tersenyum, lalu menatap Bella, Nona Bella, benda ini sangat berharga, kenapa nggak dibawa pergi? Bella berujar, untuk apa diambil? Nggak bisa dimakan. Sander Ye diam. Karakter gadis ini sangat khusus. Bella berujar lagi, kalau kamu mau belajar, baca saja. Sander Ye berujar, buku ini sangat berharga di dunia luar. Bella menggeleng, nggak ada hubungannya denganku. Ini sudah ada di sini sebelum aku datang, ini bukan milikku, jadi aku nggak boleh ambil. Tentu saja, kalau itu makanan, lain cerita. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum, karakter gadis ini mengesankan. Sander Ye membuka kitab tinju, sesudah menghafal semua gerakan dan teknik, dia mengembalikannya. Bella menatap Sander Ye, nggak mau dibawa. Sander Ye tersenyum, ini sudah ada di sini sebelum aku datang, ini bukan milikku, jadi aku nggak boleh ambil. Bella terkejut, lalu melirik Sander Ye, kenapa tiru ucapanku? Sander Ye tertawa. Bella menarik Sander Ye keluar, ayo pergi. Sander Ye tercengang, ada apa? Bella berujar, waktunya makan. Sander Ye terpana, bukankah kamu baru saja makan? Bella mendelik pada Sander Ye, kamu nggak baik. Kamu nggak rajin makan. Di desa, kalau kamu nggak rajin makan, kamu nggak bisa punya istri. Wajah Sander Ye muram.
Ketika hendak pergi, Sanderye mendadak menoleh dan melihat di dinding ada jimat merah menyala yang entah kapan muncul. Jimat itu bergetar pelan, lalu mulai meredup. Sanderye tercengang. Bella menarik Sanderye dan kabur. Sesudah berlari keluar gua, Bella berhenti dan menarik nafas panjang sembari menoleh ke gua dan berbisik, "Muncul lagi." Sanderye bingung dan bertanya, "Apa itu?" Bella menggeleng dengan takut, "Entahlah, tapi aku merasa itu berbahaya." "Bahaya?" Sanderye mengernyit dan hendak bertanya, tapi Bella mengeluarkan mangkuk besar di punggungnya, "Ayo makan." Sanderye pun memasak untuk Bella. Kali ini dia merebus 2 panci daging naga dan 2 panci nasi. Sedangkan dia sendiri berlatih kitab tinju abadi di samping. Dia adalah Dewa Budo, jadi tentu saja bisa menguasai kitab tinju abadi. Ketika pertama kali berlatih, cukup mudah. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia menguasai jurus memindahkan gunung dan menghancurkan bumi. Tapi, dia menemui kesulitan ketika berlatih menggetarkan langit. Ketika nggak mengerti, dia menghampiri Bella untuk meminta nasihat dengan rendah hati. "Nona Bella, jurus menggetarkan langit ini, metodenya bilang ketika mengayunkan tangan, kita harus menyatukan pikiran dan hati. Tapi setiap kali kuayunkan, aku merasa lelah dan nggak bisa mengerahkan kekuatan. Kenapa begitu?" Bella mengunyah sepotong daging naga, "Nggak tahu." Sanderye tercengang. Bella menatap Sanderye, "Apa sulit dipelajari?" Sanderye bimbang lalu bertanya, "Berapa lama kamu menguasai kitab tinju abadi ini?" Bella melahap sesuap nasi, lalu berujar, "Dalam waktu 1 kali makan." Sanderye diam. Dia benaran terpukul. Dalam waktu 1 kali makan. Sanderye merasa dia nggak berguna. Dia butuh 3 hari untuk menguasai 3 jurus. Sanderye menggeleng sembari tersenyum, lalu berjalan ke samping dan lanjut berlatih. Suara misterius berbicara, masuk kondisi hati pedang transparan, manusia bersatu dengan pedang. Tenang dan fokus, jangan ada pemikiran lain. Sanderye mengangguk, matanya tertutup. Sesudah sekian lama, dia fokus bagai biksu tua. Pikiran gak terganggu, dia tenang dan spiritual. Sesudah sesaat, teknik kitab tinju aktif di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat berkumpul di lengan dia. Sanderye membuka mata dan melambaikan lengan. Bang! Ruang waktu ribuan kaki hancur. Sanderye menarik napas panjang lalu tersenyum. Sukses! Sanderye melirik lengan dia, kayaknya dia terbawa nafsu tadi. Kalau terburu-buru untuk sukses, akan jadi nggak sabaran dan terburu nafsu, jadi masalah. Sesudah memikirkannya, Sanderye melirik Bella yang masih melahap. Gadis ini berlatih secepat itu, selain karena bakatnya, seharusnya karena pikiran gadis ini sederhana, nggak ada pemikiran lain kecuali makan. Sanderye mau lanjut berlatih, tapi dia menyadari dia nggak bisa mempelajari jurus menangkap bintang. Ranah nggak cukup. Kian kuat teknik Budo, kian banyak energi Suan yang dibutuhkan. Jurus memetik bintang ini, bisa memetik bintang dengan tangan kosong, itu sangat kuat, belum bisa dia latih sekarang. Ranah dia adalah kelemahan terbesar dia. Dulu dia nggak keberatan dengan rendahnya ranah dia, toh bajingan seperti Targolu juga nggak bisa memaksanya mengerahkan segenap kekuatan. Tapi ketika meninggalkan alam Sernesta Guansuan dan bertemu para jenius dunia lain, dia menyadari ranah dia terlalu rendah.
Seperti ketika bertarung dengan Bella, dia nggak berpeluang menang. Tapi kalau ranahnya tinggi dan bisa mencapai ranah insansian, maka hasilnya nggak diketahui. Dia baru saja bertanya pada suara misterius, ranah Bella ini adalah insansian, tapi gadis ini nggak tahu. Sander Ye menarik pikirannya. Karena dia nggak bisa mempraktikkan kita tinju tak terkalahkan, dia mulai mempelajari ranah. Ranah bencana besar. Target dia adalah ranah bencana besar. Dia juga menekan ranahnya, karena dia mau mendorong dirinya hingga batasnya baru menerobos. Dengan begini, ranahnya akan stabil. Sander Ye mulai menggunakan teknik pikiran alam semesta, energi spiritual dari langit dan bumi melanda dia. Dia melahap juga esensi jiwa. Aura yang terkandung dalam esensi jiwa sungguh mengerikan, 10 esensi jiwa setara dengan semua aura di sebuah dunia kecil. Sesudah Sander Ye bermeditasi beberapa hari, dia berlatih dengan Bella. Biarpun dia selalu dipukul, peningkatannya pesat, terutama kecepatan, karena saat menghadapi Bella, dia harus lebih cepat, kalau enggak, begitu Bella mendapatkan kesempatan, itu adalah pemukulan kejam. 10 hari pun berlalu. Dengan latihan intensif setiap hari, Sander Ye akhirnya mencapai ranah bencana besar. Sesudah mencapai ranah bencana besar, kekuatan Sander Ye meningkat pesat. Ketika melawan Bella, dia nggak lagi tertekan terus. Kini, dia mampu melawan sedikit. 20 hari berlalu lagi. Selagi bertarung dengan Bella, Sander Ye mencapai ranah bencana Dharma. Sesudah mencapai ranah bencana Dharma, kecepatan, jiwa, dan kekuatan Sander Ye meningkat pesat lagi. Dia mampu menyerang bolak-balik dengan Bella. Tentu saja, situasi dia masih kurang unggul. Apalagi Bella nggak pernah memukulnya dengan 3 jurus terakhir. Bella juga ada pemikiran, dia merasa nggak boleh menghajar pria ini sampai mati, atau dia nggak bisa makan gratis dalam waktu lama. Bertarung dengan dia sekali sehari, pria ini beri dia makan 5 kali. 5 kali makan. Urusan sebaik ini mungkin sulit ditemui seumur hidup. Jadi Sander Ye dan Bella bertarung sebulan penuh, biarpun Sander Ye belum mencapai ranah fana, kekuatan dia mengalami perubahan mengejutkan, karena dia sudah mencapai ranah bencana Dharma. Peningkatan 3 ranah. Nggak termasuk cepat juga, karena teknik pikiran yang dia praktikkan adalah hukum alam semesta Guanxuan. Dia juga makan esensi jiwa setiap hari. Senior misterius itu sering memberi petunjuk. Kalau dia nggak terus menekan, ranahnya jauh lebih tinggi. Tapi untuk menstabilkan ranah, dia menekannya. Setiap kali dia menerobos ranah dalam pertarungan sengit dengan Bella. Sekarang kalau Bella menggunakan 3 jurus pertama, Bella sudah nggak mengancam dia. Sebaliknya, pedang mulai mengancam Bella. Pedang terlalu cepat, apalagi dalam pertarungan jarak dekat, bahkan Bella pun kewalahan. Selain itu, dia sudah menguasai jurus keempat, memetik bintang. Dia juga mulai mencoba mengintegrasikan jiwa pedang yang tak terkalahkan ke dalam kitab tinju abadi. Oke, ini ampuh. Tapi konsumsi energinya besar. Sander Ye sangat bersemangat. Dia menemukan metode baru, Budo dan Kendo bisa diintegrasikan. Sander Ye bahagia. Dia sekarang bisa menyerang dengan 40 pedang sekaligus. 40 pedang. Bertambah 10 pedang. Jangan lihat hanya tambah 10 pedang, alam batasan ini sangat sulit dilatih, kian tinggi kian sulit. Sama seperti sekarang,
Kalau mau menusuk 40 pedang sekaligus, ranahnya harus lebih tinggi, baru bisa. Singkatnya, selama periode ini, kekuatan dia meningkat pesat. Sanderye selesai berlatih lalu memasak 2 panci daging dan 2 panci nasi untuk Bella. Nafsu makan Bella mengesankan. Setiap kali Bella menghabiskan 2 panci nasi dan 2 panci daging, dia mencuci mangkoknya lalu menaruhnya di punggungnya. Sanderye melirik perut Bella dengan takjub. Aneh rasanya gadis ini makan sebanyak itu tapi perutnya nggak buncit. Suara misterius berujar, bahaya. Bahaya. Senior misterius bilang ada bahaya. Ekspresi Sanderye beda total, dia langsung mengeluarkan Tuan Pagoda. Pagoda kecil. Bersambung.